Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara pasti sudah tahu posisi saya mengenai vaksin, mengenai pandemi ini. Kita sudah berkali-kali memperingatkan saudara, menghimbau saudara untuk menjadi bagian dari perjuangan pemerintah untuk menuntaskan pandemi dengan melakukan vaksinasi. Tetapi kan masih banyak pertanyaan begini, saudara-saudara. Pak, vaksin ini sebetulnya tanda antikris bukan sih, Pak? Kalau memang pandemi ini bukan tanda antikris, kenapa kok kita sekarang mau kemana-mana harus scan tangan, scan dahi, lantas habis ini ada sertifikat vaksin dan sebagainya, Pak? Apakah ini tanda antikris? Nah, kita akan kupas tuntas sama-sama dan saudara pasti akan mendapat berkat dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Sekali lagi senang bisa mengajar firman, bisa belajar firman bersama-sama dengan saudara-saudara. Saudara pasti sudah tahu posisi saya, posisi kami. Saya tidak jemu-jemunya untuk memperingatkan jemaat agar tetap melakukan prokes dan tetap menjadi bagian dari perjuangan pemerintah menuntaskan pandemi dengan memberi diri divaksin. Karena vaksin ini bukan antikris, tidak ada microchip di dalamnya, tetapi kemudian menjadi kebingungan kalau sekarang apa yang tadinya tidak normal menjadi normal. Apa itu yang saya maksud? Yang saya maksud adalah kita tidak pernah, sejak kita lahir sampai sekarang, tidak pernah kalau mau bepergian kemana-mana, mau masuk gedung, mau belanja, mau ke mall, harus scan tangan, scan dahi, kan, saudara-saudara. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh. Kok sepertinya seolah-olah jauh dari kebetulan. Ini kok mirip dengan Wahyu 13. Nah, ini ayat utama kita. Mari kita buka sama-sama. Buat saudara yang suka catat, maka hari ini kita akan belajar mengenai tanda di dahi, tanda di tangan. Itu tanda antikris harus diterjemahkan secara literal atau secara figuratif. Ini tanda yang secara harfiah, literal, atau sebuah metaforikal, sebuah figuratif, sebuah perumpamaan, sebuah penggambaran. Nah, mari kita sama-sama perhatikan ayat utama kita hari ini, ayat yang menjadi masalah kita, yang membuat banyak orang menjadi ketakutan dan bingung. Nah, saudara harus ngerti bahwa Roh Tuhan tidak memberikan kita ketakutan, melainkan memberikan kita pikiran yang tenang, pikiran yang jernih, memberikan kekuatan, memberikan kasih, saudara-saudara, sound mind, kata Alkitab. Nah, Wahyu 13 ayat 16 dan 17, saya percaya sudah muncul di layar. Nah, kita akan baca ayat ini, kita kupas ya pelan-pelan saudara. Perhatikan baik. Kita baca sama-sama ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi karakma, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai karakma atau tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, ayat 18 dikatakan, barang siapa memiliki hikmat, ayo pakai hikmat. Nama bilangan itu adalah bilangan manusia 666. Nanti kita kupas sekilas untuk itu ya. Nah, ini menjadi problem, saudara-saudara. Bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Ayat ini harus ditafsirkan, dilihat secara literal, harfiah, atau secara metaforikal, atau secara metaforikal atau figuratif. Lantas, ini kan problem, saudara. Oke, sekarang perhatikan baik. Jika ayat ini digenapi, coba pikirkan konsekuensi logisnya. Betapa susahnya orang-orang yang tidak mau mengabdi kepada si ia itu, ia di ayat 16 itu, ia kecil itu, si antikris itu, yang menolak dia, yang tetap ngotot untuk tetap menyembah Kristus, tetap percaya pada Yesus. Coba pikirkan konsekuensi logisnya, betapa susahnya hidup kita, hidup orang-orang yang menolak tanda ini. Kita tidak akan mampu melakukan kegiatan ekonomi apapun. Bukan cuma untuk membayar tagihan, bukan cuma untuk melunasi atau membeli barang. Kita bahkan tidak bisa berjualan. Kita tidak bisa melakukan transaksi apapun. Bahkan untuk memberi kebutuhan pokok, sampai susu anak pun kita tidak bisa. Bukan cuma itu, kita kehilangan hak-hak ekonomi. Dengan kata lain, kita sebetulnya sedang dikucilkan dan sepertinya kita sedang dibunuh pelan-pelan. Kita tidak bisa apa-apa kalau kita memaksa untuk menolak tanda di dahi, tanda di tangan ini. Nah, kemudian terjadi ribut-ribut, saudara, ketika awal pandemi, ketika apa yang tadinya abnormal, tidak normal, menjadi new normal, harus prokes, cuci tangan, harus scan dahi, scan tangan, mau masuk sekarang harus terima vaksin, lantas
nanti ada sertifikat digital, bahkan sertifikat digital vaksin, bahkan ada paspor vaksin yang sudah diberlakukan di Uni Eropa, contohnya saudara, dan bahkan media sekaliber USA Today atau RT juga memberitakan hal ini. Bahkan ada satu negara, saya lupa, di Swedia kalau tidak salah, di Eropa, ada satu negara yang sudah mempraktekkan rakyatnya dipasangi chip kecil untuk bisa menjadi tanda identifikasi dan transaksi kemana-mana. Nah, jadi Anda harus mengerti gini, kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik, kitab apokalipso. Ini sebuah kitab yang terselubung, yang maknanya belum dengan serta-merta segera dipahami, bahkan oleh Rasul Yohanes sendiri yang menerima wahyu, bahkan oleh pembaca di abad pertama, bahkan terus-menerus dari abad ke abad sampai abad hari ini, sampai abad 21. Kitab ini adalah kitab yang tertutup, yang pemahamannya, pengertiannya, pembukaannya, yang tadinya tertutup menjadi terbuka, itu dilakukan Tuhan secara progresif, secara bertahap. Saya kasih contoh, ketika Nabi Daniel mendapatkan penglihatan Tuhan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah kekuasaan kemaharajaan Babel, bahkan sampai akhir zaman, waktu Daniel dapat itu, Daniel tidak mengerti apa yang dia dapat, dia hanya dapat tugas untuk menuliskan, lantas dimeteraikan, kata Tuhan. Tetapi orang-orang yang hidup sesudah zaman Daniel, apalagi kita jauh sesudah zaman Daniel, mengerti bahwa pergantian kekuasaan yang terjadi yang Allah sampaikan kepada Daniel akan terjadi sesudah Babel, itu sudah terjadi di masa kita. Babel digantikan oleh media Persia jatuh digantikan oleh Yunani digantikan oleh Romawi. Kita semua sudah lihat itu, saudara-saudara. Nah, tetapi khusus kitab Wahyu ini ada masih banyak hal yang nampaknya tertutup buat kita. Maka kita berdoa oleh inspirasi Roh Kudus, oleh iluminasi Roh Kudus, kita akan bisa mengertinya. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita sudah mendekati penggenapan dari banyak hal yang ditulis dalam Alkitab, terutama dalam kitab Wahyu, maka kita juga harus belajar untuk menerjemahkan kitab Wahyu ini secara bertanggung jawab. Ada tafsir literal, ada tafsir metaforikal dari teks kitab suci yang kalau orang menafsirkan literal biasanya akan membuat masalah tanda dan tanda di dahi dan di kanan tangan ini sebagai diterjemahkan sebagai microchip, ya. Ini kan menjadi gawat, saudara, kalau sampai itu terjadi, ya. Sekali lagi saya katakan, saudara-saudara harus ikut divaksin karena tidak ada chip di vaksin itu, ya. Dulu orang bilang ada microchip, lantas diubah jadi nanochip, lantas dibilang ada chip cair. Wah, udah macam-macam deh, sudah macam-macam. Itu tafsir literal, ya, saudara, ya. Jadi kalau yang paling saya takutkan adalah bukan microchip, yang saya paling takutkan adalah potato chip karena kalori. Oh no. Kalori, ya. Nah, semisal kita tafsirkan ayat ini secara literal, secara harafiah. Mari berandai-andai, kita berandai-andai semisal ayat-ayat ini akan digenapi secara harfiah. Maka pertanyaannya begini, kapan akan terjadinya? Kapan? Nah, perhatikan tadi seperti saya sudah bilang sebelumnya, ada beberapa peristiwa di perikop ini, bahkan di pasal-pasal sebelumnya yang harus terjadi terlebih dahulu. Jadi gak serta-merta langsung sampai ke ayat 16 dan 17 ini, saudara-saudara. Nah, itu harus terjadi dulu, urut-urutannya jelas. Jadi kalau urut-urutan sebelumnya belum terjadi, maka ini belum terjadi. Maka oleh sebab itu saya dengan yakin berkata bahwa saudara harus divaksin, karena bukan ini, atau paling tidak, perhatikan kata-kata saya, belum ini, saudara, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah saat ini kita sudah semakin dekat ke masa di mana ini semua akan terjadi? Coba perhatikannya. Kalau kemudian tanda identifikasi dan transaksi ekonomi global ini akan dipraktekkan di ayat 16-17, dipraktekkan oleh Dia, ditegakkan untuk seluruh manusia di seluruh planet bumi, ini kan berarti secara logis kita berpikir bahwa sistem ekonomi harus menjadi satu dulu, ada One World Economic System dulu, ada satu sistem ekonomi global dulu untuk bisa terjadi penggenapan ayat 16-17 ini secara literal, secara harafiah. Tidak mungkin kalau itu belum terjadi. Maka kalau itu mau terjadi harus terjadi sistem ekonomi global yang satu dulu. Nah,
Mungkin dulu kita berpikir ini tidak mungkin, tetapi melihat perkembangan hari ini kan apa saja menjadi mungkin sekarang, saudara. Kalaupun harus terjadi ke sana, bagi saya paling tidak ada beberapa trigger. Ada beberapa trigger, perhatikan. Triggernya bisa ada global market crash, ada sistem keuangan yang crash secara global, ada laju inflasi atau devaluasi yang tidak terkontrol dari masing-masing negara, di mana mata uang banyak yang crash. Lantas ada juga mungkin efek setelah pandemi, kemudian ada resesi membuat beberapa negara terlibat hutang dan menjadi negara yang gagal bayar, menjadi negara yang gagal. Atau mungkin ada perang fisik yang akan menghancurkan, memporak-porandakan ekonomi beberapa negara atau bahkan seluruh dunia. Yang semuanya ini dapat memaksa ekonomi dunia untuk bersatu demi kemudahan untuk bounce back dari kehancuran ekonomi yang dialami, demi bisa bangkit lagi. Maka banyak negara kan berpikir, ya wes lah, merger. Ini kan bukan hal yang baru, saudara. Dulu masing-masing negara Eropa itu berdaulat secara ekonomi, tetapi di masa hari ini mungkin adik-adik generasi di bawah saya tidak tahu apa rasanya hidup di dunia tanpa Uni Eropa. Tetapi Uni Eropa sekarang bukan cuma sebuah kemustahilan, tetapi sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kenyataan. Mereka punya satu mata uang, mereka punya satu sistem ekonomi, dan mereka saling bergantung satu sama lain. Itu memungkinkan, itu sudah terjadi. Nah, kemudian akan lahirnya sistem transaksi. Kalau tadi dibilang transaksinya bukan pakai uang ya, saudara ya, di ayat 16-17, pakai tanda di dahi, tanda di tangan. Berarti sistem ekonominya cashless, tanpa uang. Nah, semua orang akan dipaksa untuk menggunakan tanda ini sebagai karakma ini, sebagai identifikasi di dahi atau di tangan, sehingga bisa melakukan tanggung jawab atau hak-hak ekonomi, bisa bertransaksi. Dulu kita pikir, oh masa iya Pak, gimana caranya itu akan terjadi? Tetapi hari ini coba lihat faktanya ya, lihat faktanya. Mau masuk mall, harus scan jidat, scan tangan. Sebelum 2020 kan ini tidak pernah terbayangkan. Ini kan tidak normal. Tetapi apa yang dulu kita pikir abnormal, sekarang sudah menjadi new normal, menjadi sebuah kenormalan yang baru. Kita tadinya tidak bisa, bahkan tidak biasa, sekarang sudah terbiasa, dan sudah bisa, besok-besok akan makin jadi biasa. Jadi ini sebuah hal yang lumrah ya. Dan oleh karena itu, karena mencegah untuk penularan virus, semua mesti diserba di-scan, maka transaksi pun dihimbau di banyak outlet, di tempat transaksi, di restoran dihimbau untuk tidak menggunakan uang kertas. Nah, sekarang apa-apa bisa bayar bukan cuma lewat kartu kredit, belanja online, pakai GoPay, pakai Dana, pakai ShopeePay, pakai OVO, pakai macam-macam, saudara. Bahkan sekarang saya tidak tahu dengan bank saudara, tapi bank di mana tabungan saya sedikit itu berada, saya bisa menarik uang tanpa membawa kartu ATM. Saya bisa jalan kemana-mana hanya dengan berbekal handphone saya. Hanya dengan berbekal handphone, di handphone saya sudah ada KTP, sudah ada kartu ATM yang kalau saya berdiri di depan mesin ATM, saya bisa melakukan transaksi tanpa membawa kartu ATM dari rumah. Ini kan sebuah hal yang tadinya tidak lazim, sekarang menjadi lazim. Nah, besok-besok mungkin saja akan diganti tanda di tangan atau di dahi. Dan perhatikan baik, sekarang kemana-mana sudah harus memiliki sertifikat digital vaksinasi. Seperti yang sudah dipraktekkan ya, ada situs berita resmi dari BBC sudah memberitakan itu, bahkan ini situs resmi Uni Eropa sudah resmi memberlakukan itu, saudara-saudara. Nanti saudara tidak cukup bepergian hanya menggunakan paspor Republik Indonesia, kemana-mana saudara harus menunjukkan sebuah sertifikat digital bahwa saudara sudah menerima vaksin. Sekali lagi, saya tidak menghalangi proses vaksinasi. Saya dukung, saya himbau semua saudara harus divaksin. Karena kenapa saya yakin memerintahkan saudara untuk divaksin? Makin akan jelas dalam pelajaran bagian kedua nanti, kenapa saya bisa yakin bahwa tanda di dahi, tanda di tangan ini belum sampai kepada penggenapannya lewat vaksinasi ini. Belum, saudara ya, belum. Harus divaksin. Tapi anggap saja ini latihan untuk ke sana. Yang tadinya tidak normal, yang tadinya abnormal, sekarang jadi normal. Yang tadinya tidak biasa, sekarang jadi biasa. Nah, akan ada sistem transaksi global
yang online. Dan ini sudah mulai mengarah ke sana. Dan untuk mencapai ke sana kan akan muncul bukan saja satu sistem ekonomi. Maka Alkitab menubuatkan si antikris ini akan memerintah atas bangsa-bangsa. Jadi bukan cuma merger secara ekonomi, tetapi merger secara politis. Akan ada satu sistem tatanan pemerintahan dunia yang global. Ini kan konsekuensi logisnya dengan makin menyatunya pendataan warga secara digital, setiap manusia Anda bisa di-trace di mana saja. Bahkan contoh kasus saya punya sejarah kesehatan macam-macam yang panjang, dan saya sudah dioperasi di banyak tempat, di banyak rumah sakit, termasuk di luar negeri, sehingga tidak ada satu perusahaan asuransi pun yang berani menjual polis asuransi kepada saya, karena data kesehatan saya bisa diakses oleh perusahaan asuransi, bahkan oleh rumah sakit, bahkan oleh negara dari mana saja. Data saya sudah tersimpan secara digital global. Ini sudah terjadi. Dan logikanya kalau itu terjadi, maka penggenapan menuju satu pemerintahan dunia global makin mudah kan, saudara. Tetapi ini tidak akan serta-merta terjadi kalau tidak muncul satu tokoh yang amat sangat karismatik, sangat populer, sangat disukai oleh semua orang, yang kepadanya orang, masyarakat dunia menaruh harapan besar. Si tokoh ini akan menjanjikan banyak jargon-jargon yang baik, yang manis, yang membuat kita menaruh harapan padanya, dan serta-merta setiap negara menyerahkan kedaulatannya untuk bersatu, untuk merger, menyatu, terus makin menyatu sampai semua negara jadi satu. Nah, nanti akan kita bahas untuk tokoh yang satu ini di bagian pelajaran yang nanti berikutnya, khusus tentang bukan cuma banyak antikristus, tetapi tentang sang antikristus. Karena Alkitab jelas mencatat ada dua macam antikristus, baik yang jamak maupun yang tunggal, yang seorang, ya. Dan Alkitab juga menubuatkan kalau tanda ini diterjemahkan secara literal, maka bukan cuma bersatu ekonomi, bersatu politik, maka ada satu sistem penyembahan agama yang bersatu. Triggernya sangat mudah. Hari ini di masa pandemi kita lihat banyak orang yang bukan cuma agnostik tapi menuju ke ateis. Kita hidup di masa di mana para ahli antropolog, sosiolog, para ahli tokoh-tokoh agama menyebutnya sebagai masa post-religion, masa sesudah agama, Jadi orang sudah tidak terlalu peduli tentang agama, bahkan tidak terlalu peduli tentang agama apa. Jadi tidak peduli Anda agamanya apa saja boleh. Nah, itu tidak serta-merta jahat, itu tidak serta-merta tidak baik, ada baiknya, tetapi ada bahayanya juga. Nah, berikutnya triggernya untuk menyatu kepada satu sistem agama global, triggernya adalah begini, saudara. Radikalisme, terorisme. Kita lihat ada ledakan bom di sana sini, ada orang yang atas nama agama tertentu menegakkan ajaran agamanya dengan membahayakan orang lain, dengan menciptakan teror. Kita lihat bagaimana di TV orang-orang Afghanistan ketakutan, lari tunggang langgang karena sistem teror agama gini akan kembali dipraktekkan atas hidup mereka dalam bernegara, saudara-saudara. Lantas, reaksi lumrah dari banyak orang, reaksi lumrah dari banyak negara, dari banyak pemimpin adalah dari super ekstrim radikalisme begini menjadi anti-radikalisme. Dari ekstrim radikalisme menjadi ekstrim toleransi. Nah, tidak ada yang salah dengan toleransi, saudara-saudara. Orang Kristen, pengikut Yesus, harus bisa hidup secara inklusif, harus bisa menjadi masyarakat yang toleran, harus bisa hidup bersama-sama dalam perbedaan. Tetapi yang saya katakan, ekstrim radikalisme ekstrim akan melahirkan toleransi ekstrim, di mana pemaksaan keseragaman, unity itu bukan keseragaman, unity itu bersatu dalam perbedaan, tetapi nanti setiap klaim-klaim eksklusif dari masing-masing agama, terutama orang Kristen yang berkata Yesus adalah Tuhan, satu-satunya jalan, itu akan menjadi kejahatan di masa toleransi ekstrim. Atas nama kesatuan umat manusia, atas nama kemanusiaan, brotherhood of human, semua orang akan dipaksa bersatu
Jadi akan ada banyak jalan menuju Roma, akan ada banyak jalan menuju surga. Tidak hanya Yesus, tidak boleh hanya Yesus atau siapapun mengklaim itu. Nah, akan mengarah ke sana. Ini adalah kebalikannya dari ekstremisme, radikalisme, agama-agama. Maka bangkit, kata ayat 18 tadi, seorang pemimpin yang menggunakan bilangan, tanda itu adalah bilangan, dan bilangan itu bilangan manusia 666. Oke, silakan banyak orang berbeda pendapat dengan saya. Namanya juga ini kitab apokaliptik yang pengungkapan atau penyingkapan terangnya masih berjalan progresif, dan kita selama ini belum digenapi, sifatnya masih coba menafsir saja. Beda seperti apa yang sudah terjadi, nubuatan-nubuatan perjanjian lama yang sudah terjadi, terutama yang sudah digenapi di zaman perjanjian baru, terutama yang sudah digenapi dalam Yesus. Kita sudah tidak perlu menafsir lagi, itu sudah done deal. It's a fact now. Itu sudah fakta sekarang. Tetapi saya menerjemahkan begini. Sebuah sistem politik global, sistem ekonomi global, sistem agama global yang diterjemahkan sebagai angka manusia, yaitu 666. Saya terjemahkan begini. Saudara-saudara, angka 6 ini sebetulnya kalau bicara numerologi, angka 6 ini menggambarkan manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Angka 6 ini menggambarkan ketidaklengkapan, ketidaksempurnaan, karena angka 7 itu menggambarkan rest, menggambarkan sempurna. Ingat, 7 kaki dia dengan 7 cabang, 7 kaki dia 7 roh Allah, ya. Itu semua menggambarkan Allah yang sempurna, perfect, 7. Nah, 6 ini tanpa Allah, tanpa Tuhan, kita nggak cukup, kita incomplete. Nah, 6 ini bicara humanisme. Jadi, sebuah sistem politik global, sistem ekonomi global, sistem agama global, seluruh dunia akan menyatu dan memuja yang namanya manusia. Superhumanisme. Demi manusia, oleh manusia, untuk manusia. Padahal kita tahu, Alkitab menyingkapkan, oleh pewahyuan Alkitab kita sadar bahwa semua diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dia segala kemuliaan hanya bagi Dia, bagi Allah kita. Tetapi izinkan saya masuk ke dalam tafsir metaforikal. Oke, coba sebelum masuk tafsir metaforikal, kalau ayat 16 dan 17 ini akan digenapi secara harafiah, secara literal, karakma tadi. Nah, karakma ini kalau diterjemahkan secara harfiah juga artinya adalah stempel, sebuah mark, sebuah cap, sebuah tanda, yang kata ayat 16-17 ada di dahi, ada di tangan. Now, kalau ini diterjemahkan secara literal ya, dengan scan-scan dahi, tangan sebagai alat transaksi dan sebagaimananya, kira-kira saudara, kira-kira saja ya, kira-kira saja. Kalau itu digenapi, masyarakat dunia sudah siap belum? Sudah bisa menerima belum? Sudah terbiasa belum? Tadinya kan tidak biasa. Sekarang kira-kira sudah terbiasa belum? Nah, makin mengerti ya saudara ya. Saya tidak bilang Anda jangan divaksin ya, please divaksin ya, karena ini belum. Akan makin jelas di pertemuan minggu depan. Akan makin jelas bahwa pada saat tanda ini digenapi, Anda dan saya sudah tidak ada. Orang Kristen sejati, gereja Tuhan yang sejati sudah tidak ada. Tetapi apa yang sedang terjadi membuat kita makin sadar bahwa penggenapan nubuat-nubuat akhir zaman di kitab suci sedang menuju kepada penggenapannya. Kita hidup di ujung daripada ujung cerita umat manusia, tetapi tidak cerita Allah. Allah kekal dan kesanalah kita akan kembali. Tetapi izinkan saya untuk melakukan penafsiran metaforikal. Menurut saya, daripada tafsir literal, tafsir metaforikal ini lebih jauh besar bahayanya. Apalagi kalau ini kita aplikasikan ke hidup kita hari ini. Tafsir metaforikal atau figuratif terhadap ayat 16-17 ini jauh lebih besar bahayanya. Nah, oke, perhatikan baik. Ayat 16-17 bicara tentang tanda di dahi, tanda di tangan kanan, yang diterjemahkan banyak orang sebagai pemasangan microchip. Itu bagi saya menerjemahkan secara literal. Tetapi izinkan saya untuk mengingatkan saudara-saudara bahwa tanda di dahi, tanda di tangan kanan itu bukan hanya untuk orang-orang pengikut antikris di ayat 16-17 ini. Di Wahyu pasal 9 ayat 4 pun pengikut-pengikut Kristus, orang-orang kudus, orang-orang Kristen sejati juga ada tanda di dahi. Nah, lantas
kalau itu diterjemahkan sebagai microchip, nanti orang-orang kudus, orang-orang Kristen, orang-orang yang setia pada Tuhan Yesus Kristus pakai apa di dahinya? Microchip ilahi. Nah, kan jadi jelas kan saudara, ternyata ayat ini juga harus dilihat secara figuratif, ya. Jangan-jangan kita nanti berpikir kalau pengikut Yesus lantas dipasang apa? Dipasang microchip atau nanochip ilahi di dahi begitu, saudara-saudara. Nah, saya mau mengingatkan saudara-saudara juga, ada banyak contoh dalam kitab Wahyu di mana banyak pengandaian, banyak metaforik, banyak ayat-ayat yang harus dilihat secara metaforikal, secara figuratif. Contoh kata-kata yang sering kita baca di kitab Wahyu: binatang, naga merah, Babel, kuda hitam, kuda merah, kuda hijau kuning, kuda putih, tanda di dahi, tanda di tangan, tanda di paha. Ini kan semua figuratif. Figuratif. Anda harus mengerti kesulitan Rasul Yohanes untuk menuliskan ini secara gamblang di masa di mana dia sedang jadi narapidana dalam tahanan kekuasaan penjajahan Roma yang sangat kuat itu, Romawi yang sangat kuat itu. Jadi kitab Wahyu ini bukan hanya ditujukan kepada kita, gereja Tuhan di abad 21, tetapi terutama kepada terlebih dahulu kepada si penerima surat yang pertama, yaitu gereja Tuhan, umat Tuhan di abad pertama. Dan tentu tidak semua digenapi di abad pertama, walaupun beberapa pasal pertama kita sudah lihat sudah digenapi di abad pertama, dan itu menjadi pesan pelajaran untuk gereja Tuhan di sepanjang abad. Tetapi kan ada banyak hal yang juga belum digenapi. Namun demikian, kita mengerti bahwa kitab Wahyu tidak bisa serta-merta diterjemahkan secara literal. Nah, kalau diterjemahkan secara metaforikal, bagaimana kita memahami ayat 16 dan 17 di pasal 13 ini, saudara-saudara? Apa yang dimaksud dengan tanda di dahi, tanda di tangan? Nah, ini bahaya yang sayang sekali luput dari perhatian banyak orang Kristen. Begini saudara-saudara, dahi atau tangan kanan dalam konteks Asia, karena Alkitab ditulis tentu saja dalam konteks budaya Asia. Sayangnya kita kalau berpikir Alkitab, berpikir Tuhan Yesus, atau kita mikirnya bule gitu saudara ya. Anda harus mengerti bahwa Israel, tanah suci, tanah perjanjian itu ada di benua Asia, ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ditulis dalam konteks Asia. Jadi kalau bicara dahi atau tangan kanan, ini bicara tentang penghormatan atau pengutamaan, sebuah penyanjungan apa yang dianggap bernilai tinggi. Kata dahi di teks ini bisa dimaknai juga sebagai pikiran. Ini sebuah hal yang kita sanjung tinggi dalam pikiran kita, yang kita hormati dalam pikiran kita. Itu kan ekspresi penyembahan orang-orang Asia kan begitu. Banyak agama, saudara, termasuk Kristen juga, orang Yahudi juga, saudara-saudara Muslim juga, orang-orang Katolik juga. Kalau menyembah dengan penyembahan yang begitu kusuk sampai begitu dalam, merendahkan diri sedemikian rupa kepada Tuhan, junjungannya, sesembahannya, maka dahi ini kalau perlu ditempelkan sampai serendah mungkin sampai ke tanah. Ini kan wujud penghormatan, pengutamaan. Dan dahi juga bicara pikiran. Apa yang kita utamakan di pikiran kita, di hati kita, ini loh yang menjadi objek penyembahan kita. Sedangkan kata tangan di situ dimaknai sebagai perbuatan, tindakan kita sehari-hari. Nah, tangan di sini kan spesifik, saudara, di ayat ini disebut tangan kanan. Tangan kanan. Sekarang bicara konteks Asia. Anda kalau salaman sama orang pakai tangan kanan atau tangan kiri, tentu kita sudah otomatis akan mengulurkan tangan kanan karena kita sudah dilatih begitu dalam budaya kita. Tangan kanan dianggap tangan hormat. Menyalami orang dengan tangan kiri dianggap tidak sopan. Karena kita tahu tangan kanan dipakai untuk salaman, tangan kanan dipakai untuk melambai, tangan kiri dipakai untuk di toilet, saudara-saudara ya. Tidak usah disebutkan untuk apa, saudara sudah ngerti. Itu maksudnya. Jadi kalau bicara tangan kanan berarti sebuah perbuatan, tindakan yang dalam sikap menghormati, yang penuh sanjungan. Contoh. Kristus dibangkitkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kanan lagi, kanan. Loh, berarti ada Allah duduk di tengah, Kristus di kanan. Loh, berarti Kristus dengan Allah dengan Kristus beda tempat duduk. Terus Kristus ada di sebelah kanannya secara ini. Nah, ini kan tidak bisa ditafsir secara literal. Ini kan kanan ini bukan bicara posisi geografis. Kanan ini bicara posisi terhormat. Nah, jadi paham ya, saudara ya. Jadi, pelajaran rohaninya gini. Kalau bicara dahi dan tangan kanan adalah apa yang kita pikirkan, tangan bicara apa yang kita lakukan, perbuatan kita, tindakan kita sehari-hari dengan penuh penghormatan yang menyita pikiran kita, yang menyita
pengutamaan kita, penyanjungan kita, apa yang kita anggap tinggi, bernilai dalam pikiran, hati, dan perbuatan kita, itulah sebetulnya objek penyembahan kita. Kalau ada sesuatu, baik seseorang, atau sesuatu benda, atau sesuatu harta, atau sesuatu hobi, atau apapun, ini bukan cuma bicara tentang dewa-dewi, patung-patung, bisa juga itu saudara. Tetapi apapun itu, baik objek penyembahan, roh jahat sekalipun, maupun hobi sekalipun, maupun seseorang sekalipun, maupun diri sendiri sekalipun, yang kita, dengan segala perbuatan tindakan kita habiskan waktu pikiran kita, kekuatan kita, daya kita, tenaga kita, effort kita, uang kita, hati kita, itulah objek penyembahan kita. Jadi kalau itu semua melebihi dari Kristus, dan kita masih merasa kita bukan anti Kristus, tetapi di dahi dan di tangan ini ada sesuatu yang lebih penting dari Kristus, ini menunjukkan kepada kita sebetulnya siapa yang kita sembah, Kristus atau bukan. Kalau kita berkata bahwa kita pengikut Kristus, lantas kita menyanjung dunia ini, kita menyanjung si tokoh A, tokoh B, lebih dari Kristus, kita menyukai hal-hal, hobi-hobi, atau tontonan-tontonan yang Kristus tidak suka. Kita melakukan praktek-praktek yang Kristus tidak suka, baik dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam berbisnis. Apa yang Kristus ajarkan tidak boleh, kita terabas terus. Hobi yang Kristus tidak suka, seperti nonton band-band yang nggak tahu ya saudara ya, budaya sekarang makin sedikit bahan pakaiannya, makin banyak lekuk tubuh, anggota tubuh diperlihatkan, makin seronok, makin sensual tariannya. Anak-anak sekarang makin suka. Bukan cuma anak-anak, mungkin bapak-bapak, I don't know. Tetapi kita menyukai itu, sekalipun Kristus tidak akan setuju dengan tarian model gitu, tidak akan setuju dengan tontonan model gitu, tidak akan setuju dengan lirik-lirik lagu seperti itu, tidak akan setuju dengan praktek-praktek politik atau ekonomi yang kita lakukan dalam usaha kita, pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, seperti itu. Lantas kita mengaku kita pengikut Kristus, tapi apa yang kita lakukan anti dari ajaran Kristus. Kita lah anti Kristus praktis. Ini kan luput dari perhatian banyak orang. Ini menunjukkan siapa yang sesungguhnya kita sanjung, kita sembah. Kita bisa menghabiskan banyak dana, banyak waktu untuk mengerjakan hobi kita, tetapi untuk ibadah onsite 2 jam saja, atau ibadah online yang kadang cuma 1 jam, 1,5 jam, kadang kurang dari 1 jam saja. Sudah malasnya luar biasa, kita suka menunda-nunda, bahkan bukan cuma menunda, kadang bukan cuma menunda sampai sore atau sampai malam, bahkan kadang tidak ibadah sama sekali, atau bahkan kalau ibadah pun kita nggak konsen, kita main-main handphone, kita cek status. Jangan ngomong Anda bukan antikris. Apa buktinya saya dan saudara bukan antikristus, bukan pengikut antikristus? Nih Pak, nggak ada microchipnya, nih nggak ada nam-namnya. Tapi apa yang kita sanjung, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat dalam hidup kita, banyak hal yang berlawanan, anti dari Kristus. Anti dari apa yang Kristus mau, anti dari apa yang Kristus ajarkan. Bertolak belakang. Sekalipun Anda mau bilang, saya nolak vaksin. Konyol kan? Ada orang, saya tidak mau divaksin. Itu tanda anti Kristus. Tapi hidupnya jorok. Tapi hidupnya ngaco. Tetapi hidupnya bertolak belakang dengan ajaran Kristus. Yang mau marah, marah. Yang mau benci, benci. Yang mau tidak mau mengampuni, tidak mau mengampuni. Yang mau gosip-gosip, yang mau fitnah-fitnah. Yang mau dengki-dengki, yang mau curang-curang. Yang mau tipu-tipu. Yang mau najis-najis, jalan terus. Tapi nggak ada microchipnya. Ya, Anda dan saya adalah antikristus praktis. Jadi, saudara-saudara, siapa yang ada di pikiran kita dan perbuatan kita dalam keseharian kita? Siapa yang kita utamakan? Siapa yang kita hormati? Siapa atau apa yang kita junjung tinggi dan kita anggap bernilai tinggi? Sesungguhnya, itulah yang sedang kita sembah dalam hidup kita. Tuhan atau setan, Yesus atau seorang, perkara rohani atau perkara jasmani, Kristus atau antikristus, kerajaan surga atau percintaan dengan dunia ini, itulah yang sebenarnya sedang kita sembah. Kalau saudara masih bingung, saya coba pikirkan contoh sederhana begini. Ada seorang memakai tato salib misalkan. Tato salib di bahu, di jidatnya sekalian pakai tato salib. Terus ada kalung besar sekali 5 kilo ya saudara ya, pakai akar bahar, tulisannya Yesus Yesus Yesus. Tapi sehari-hari kerjanya jadi preman, debt collector, mabok, melakukan kekerasan untuk mencari nafkah, atau mungkin ada ya itu terlalu kasar ya contohnya. Ada yang halus lembut, orang Kristen rajin sekali pelayanan, tapi
terikat pula dengan tren-tren joget-joget dunia. Saya nggak ada masalah dengan joget-joget TikTok apapun itu, saudara silakan joget ya. Saya tidak akan joget ya, karena nggak bisa joget, saudara ya. Silakan joget. Tetapi kalau sudah melibatkan sensualitas, pakaian yang serba ketat, serba minim, lantas menjual aurat gitu ya, mencoba membangkitkan birahi orang yang menontonnya. Pertanyaannya, apakah orang model begini seorang pengikut Kristus sejati atau seorang antikristus? Seorang yang hidupnya atau praktek hidupnya bertolak belakang dengan kesaksian imannya, bertolak belakang dengan ajaran-ajaran dan teladan-teladan yang diteladankan Kristus Yesus. Apakah Bapa Surgawi bisa melihat rupa Kristus di dalam orang-orang semacam ini, di dalam saudara dan saya? Contoh lagi ya. Ada orang yang ngotot, tidak mau dahi atau tangannya dipasangnya chip. Pokoknya jangankan chip, vaksin saja, saya tidak mau. Tetapi orang ini selain mahir berkhotbah, pandai berteologia, tetapi dia suka sekali onani, nonton film porno, tidur dengan singer atau orang yang bukan istrinya, atau korupsi di perusahaan, atau berdagang dengan tidak jujur, baik di toko maupun online. Mengambil untung yang tidak sah, barang bukan asli dibilang asli, ya pokoknya melakukan hal-hal yang jelas Kristus tidak setuju. Pertanyaannya, orang ini pengikut Kristus atau antikristus? Menjadi jelas ya saudara, jangan cuma takut dengan penafsiran literal, nanti ada antikristus, tanda di dahi, tanda di tangan. Sekarang hari ini tanya dulu, saya ini di dahi dan di tangan saya, dalam pikiran saya, dalam benak saya, dalam hati saya, dalam perbuatan saya kesehari-hari, menunjukkan Kristus, mentaati Kristus, menyembah Kristus, mengutamakan Kristus, meninggikan Kristus, atau anti dengan Kristus. Kalau kita hanya melakukan penafsiran secara literal begini, berarti kita mundur ke belakang, seperti sebagian orang yang mengukur kesucian lahiriah, kesucian rohani dari kesucian lahiriah dalam bentuk jubah-jubah, pernik-pernik religius yang dikenakan, dan menghardik orang-orang yang memakai pakaian modern seperti Anda dan saya sebagai kafir. Padahal Yesus sudah jelas-jelas pernah membuat pernyataan bahwa ia tidak akan tertipu dengan kubur yang dilabur putih luarnya, kata Tuhan Yesus. Ya, ingat dalam Matius 23 ketika Yesus menghardik para tokoh-tokoh agama Yahudi ya, saudara ya. Lantas, bagaimana seharusnya kita menafsir teks ini? Yang berbunyi tidak dapat menjual membeli tanpa tanda tersebut. Iya, bisa saja ia menjadi sebuah stempel atau tanda atau nanochip atau microchip atau apapun chip, potato chip yang dimasukkan secara literal di dahi atau di tangan kanan, ya bisa saja. Tetapi bagi saya bahaya yang lebih besar pada teks ini memberikan peringatan kepada kita perihal keberpihakan kita, perihal loyalitas dan pengabdian kita sebetulnya selama ini kepada Kristus atau kepada antikristus. Nggak usah nunggu sang antikristus nanti berdiri, muncul, dan menguasai ekonomi, politik, serta agama dunia. Kalau hari ini kita mengerti tafsiran figuratif begini saja, kita mewaspadai diri kita lebih daripada mewaspadai kedatangan antikristus. Karena buat orang Kristen sejati, buat gereja Tuhan sejati, yang kita tunggu-tunggu kemunculannya, yang kita nanti-nantikan kemunculannya, bukan antikristus. Yang kita rindukan untuk menantikan kedatangannya adalah kedatangan Kristus. Kenapa banyak orang heboh, antikristus di sini, antikristus di situ, ini antikristus. Loh, kita kan kangennya sama Kristus. Benar nggak, saudara? Ini jadi masalah kan, kalau kita mengerti pemaknaan begini, kita akan mendapatkan manfaat rohani yang jauh lebih besar dan bertanya, kemana sebetulnya tambatan hati ini berada? Kemanakah tambatan hati ini? Kepada Kristus atau antikristus? Kekekalan atau kefanaan? Kehendak roh atau keinginan daging? Tanpa dipasangi microchip pun, hati kita bisa kok menduakan Kristus. Menduakan antara keinginan roh dengan keinginan daging, Yesus dengan mamon, kekudusan dengan kenajisan. Saya tidak akan berdebat dengan teman-teman yang hanya memaksakan interpretasi literal saja. Bisa, dan anggaplah apa yang sedang terjadi hari-hari ini sebuah latihan menuju ke sana. Bisa. Saya menghormati semua sisi pandangan, tetapi juga saya kepingin saudara mewaspadai fenomena ini. Ada orang yang merasa lebih rohani karena menolak vaksin, menolak tanda di dahi, tanda di tangan, tetapi hidupnya tidak berpadanan dengan Injil Kristus.
Kalau coba ikuti alur berpikir ini. Kalau ayat ini ditafsir secara literal, secara harfiah, mungkinkah microchip yang katanya diprogram oleh komputer dimasukkan secara tidak sadar ke dalam tubuh kita lewat vaksin, dengan serta-merta menghilangkan keselamatan kita, membatalkan karya Yesus di salib, dan tanpa sepengetahuan kita otomatis menjadikan kita pengikut antikristus sekalipun kita tidak sadar, tertipu oleh vaksin atau oleh tanda yang dimasukkan tanpa kita ngerti. Keputusan mengikut Kristus atau mengikut antikristus adalah keputusan sadar, bukan keputusan pingsan, bukan keputusan yang terjadi dengan tipu daya. Mungkinkah sebuah program komputer yang dimasukkan ke dalam microchip itu mengubah orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Kristus diubah menjadi penyembah antikristus? Bukankah menjadi penyembah Tuhan itu atau penyembah setan itu adalah hasil keputusan hati, bukan hasil program komputer, bukan? Apakah mungkin seseorang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, akal budi, kekuatan pikiran binasa di neraka hanya gara-gara tanpa sadar dia dipasangi microchip di tangan dan dahinya? Kalau kelak ini terjadi pun, orang Kristen sejati, kalau misalkan ini terjadi secara literal, digenapi, antikristus muncul, saya jamin orang Kristen sejati tidak akan mau dipaksa menyembah si antikristus dan menerima tandanya, bukan? Tetapi izinkan saya sebelum kita kupas lebih lanjut di minggu depan, coba deh pikir, ini kan tandanya antikristus. Sebelum tandanya muncul, antikristusnya udah muncul dulu dong. Sekarang saya tanya, antikristusnya sudah muncul belum? Masa kan gara-gara microchip misalkan, kuasa darah dan pengorbanan Yesus di kayu salib bisa luntur seketika hanya gara-gara sebuah nanochip seukuran biji beras? Tidak mungkin kan seseorang yang bisa masuk surga batal masuk surga cuma gara-gara dipasangi tanda antikris tanpa sepengetahuan dia. Lantas ada orang-orang yang menolak tanda di dahi, tanda di tangan, tidak mau menyembah antikris, tapi sepanjang hidupnya kasar, jorok, tidak jujur, tidak berintegritas, lantas masuk surga gara-gara nolak chip. Come on man. Masuk akal nggak, saudara? Jadi tanda di dahi, ini kita tutup ya. Tanda di dahi atau tangan kanan itu ada literal atau figuratif, microchip atau bukan. Saya tidak bilang bahwa tanda literal atau microchip, nanochip atau apapun namanya ya, potato chip akan dipakai oleh sang antikristus. Saya tidak bilang bahwa itu tidak akan terjadi, bisa saja. Tetapi perhatikan baik, hari ini, saat ini ketika Anda mendengarkan rekaman ini, ada tafsiran yang lebih gawat lagi daripada sekedar menafsir ayat ini secara literal, yaitu menafsir secara metaforikal, secara figuratif. Siapa yang ada di dahi kita selama ini, yang di benak kita, di pikiran kita, di hati kita? Siapa yang ada di tangan kita, di perbuatan kita sehari-hari? Siapa? Yesus atau bukan? Yesus atau mamon? Yesus atau setan? Kekudusan atau kenajisan? Perkara-perkara rohani atau duniawi? Kekudusan atau kenajisan? Tuhan atau setan? Nah, kita sambung minggu depan. Perhatikan baik, minggu depan nih, pertanyaan buat minggu depan. Jadi, kalau ditafsir secara literal, berarti scan tangan dan dahi ini sekarang benar-benar tanda antikris dong. Berarti saat ini antikris sudah ada dong. Apa iya antikris sudah ada hari ini? Apa iya orang Kristen gereja Tuhan akan diperhadapkan dengan pilihan itu? Memilih tanda atau menolak tanda? Kita kupas tuntas di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.